Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسلمات, saudaraku saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Jalla wa Ala kumpulkan kita di salah satu rumah daripada rumah-rumahnya yang mulia. Tidak lain dan tidak bukan duduk untuk membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana keduanya merupakan sumber dari ilmu yang bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat yang diiringi dengan amal yang saleh. Kemudian kita juga memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita keistiqamahan untuk tetap senantiasa berada di atas ketaatan hingga nanti nyawa tidak lagi dikandung oleh badan. Adapun setelah itu, saya tidak tahu temanya apa ini. Apa tema yang bagus? Baik, sudah dibahas fikih kurban? Udah? Tidak pulang lagi, tak ada yang mau jawab. Zakat. Belum? Keutamaan 10 Dzulhijjah, belum ada yang bahas? Tahun ini belum? Subhanallah. Sama, ma'asyiral muslimin. Saya tidak tahu mulai dari mana, kenalkan diri atau mulai masuk ke tema. Antum pilih mana? Kenalkan diri dulu. Tidak banyak. Nama saya sebagaimana disebutkan. LC itu tambahan, bukan tidak dimasuk dalam akte itu. LC asli, tidak ijazah palsu itu LC asli. Itu asli ya, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya asli orang Ujung Batu. Alhamdulillah, orang kita. Kemudian menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Ar-Rayyan Al-Islami. Ustaz Suryadi Umar, tahu? Kenal? Serius? Masya Allah. Asli? Nah. Kemudian setelah itu saya kembali menyambung dan melanjutkan ke Fakultas Hadis dan Studi Islam di Universitas Islam Madinah. Kemudian tamat dan insyaallah taala beberapa tahun, kurang lebih setahun setengah lagi saya akan balik ke sana. Ya, untuk mudah-mudahan Allah mudahkan menyambung studi S2 saya di kota Madinah An-Nabawiyah. Sudah. Dan sudah menikah, jangan digoda. Ya. Jadi ibu jangan nanya nanti Ustaz sudah menikah atau sudah menikah. Walau slot masih ada 3 lagi kan.
Ini live ya? Aduh, bahaya. Hapus video ini nanti. Hah? Nah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, cukup itu saja terlebih dahulu. Ya, cukup itu saja terlebih dahulu. Saya rasa ini sudah lebih dari cukup. Biiznillah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya dan kita semua taufik untuk bisa beramal saleh. Nah, itu yang terpenting. Abu Lahab lahir di Makkah sehingga statusnya menjadi orang Makkah, tidak menjadi penolong begini. Mau lulus di Universitas Islam Madinah, kalau dia tidak beramal saleh, dia akan celaka. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasab. Kata Nabi SAW, siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Maksudnya apa? Walau kau keturunan Nabi, walau ayahmu Muhammad ibn Abdullah, tapi kalau kamu melakukan kesyirikan, kamu tidak beramal saleh, kamu memakan riba, kamu tetap akan diadab oleh Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi jangan tertipu dengan lulusan Madinah tua, enggak. Kalau dia tidak beramal saleh, maka LC-nya, doktornya, MA-nya tidak berharga sama sekali. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kita semua berada di atas amal saleh hingga nanti nyawa kita berpisah dari badan. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'a. Berkenaan tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebelum itu saya berikan muqaddimah. Perlu untuk kita ketahui bahwa Allah Jalla wa'ala tidak menjadikan umur umat Muhammad sama panjangnya seperti umat-umat sebelum kita. Makanya kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'i. Umur umatku itu hanya sebatas 60 sampai 70. Kemudian dipertegas lagi oleh Nabi SAW yang menunjukkan pendeknya umur umat ini. Wa aqalluhum man yatajawadhu dhalik. Sedikit dari mereka yang mampu melampaui batas umur tersebut. Dan ini kita saksikan di depan mata kepala kita di dalam lapangan kehidupan nyata. Banyak yang belum genap 60, banyak yang belum sempurna 70, pulang pergi, berangkat berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Mungkin tetangga kita, atau mungkin ayah kita, atau mungkin datuk kita, atau mungkin paman kita. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa umur umat Muhammad itu pendek. Kalau dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu, ini yang perlu untuk kita garis bawahi. Dan ada apa di balik umur panjang? Ini tabiat ma'asyiral muslimin. Umur panjang itu merupakan impian semua orang. Orang saleh ingin berumur panjang, tak lain dan bukan supaya menambah volume ibadahnya. Budak dunia ingin umur panjang supaya bisa nambah kebun sawit, supaya bisa nambah anak lagi, nambah istri lagi, beli mobil lagi, bangun rumah lagi. Nah, ma'asyiral muslimin, biarkan budak-budak dunia dengan dunia mereka. Kita beralih kepada orang-orang saleh. Bukankah kita ingin menjadi orang saleh? Taib. Yang kita butuhkan dari umur adalah kesempatan untuk beribadah. Taib Ustaz. Tidaklah adil Allah Azza wa Jalla kalau Allah jadikan umur Nabi Nuh 1000 tahun. Peluang dia untuk beramal lebih banyak. Allah jadikan umatnya juga panjang-panjang umurnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, begitu umat Nabi Ibrahim, begitu umat Nabi Musa, kok tiba di kita pendek umur? Bagaimana cara kita meraih amalan yang dapat melampaui umur orang-orang terdahulu? Maka jawabannya ma'asyiral muslimin, di antara kasih sayang dan rahmat Allah, Allah Jalla wa'ala jadikan kepada kita ada tempat dan hari-hari mulia di mana padanya amal saleh dilipat gandakan. Biasanya kalau saya peraturan ngaji dimanapun kota infak nak boleh berjalan di saat guru menjelaskan, karena ini bagian dari kesempurnaan adab. Para ulama kita mengatakan bil adabi tafhamul ilm. Dengan adablah kamu dapat memahami ilmu. Ini nanti kata infak dimanapun, mau saya ngisi di Ubay bin Ka'ab Pekanbaru,
mau di Siak, mau di Pangkalan Kerinci, bahkan di Jakarta, di Jambi. Ya, saya sampaikan bagian daripada adab yang luhur dan budi pekerti yang baik ketika guru menjelaskan, tidak ada yang bercerita, tidak ada yang menjalankan kota infak. Karena apa, ma'asyiral muslimin? Kalau kita di majelis presiden, tidak akan ada yang berani berbuat itu. Sedangkan apa yang disampaikan oleh guru, ucapan Allah dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti ketika sesi tanya jawab, ya, atau nanti ketika adzan ini siapapun guru, mau Ustaz Dasman, mau guru-guru siapapun di sini, jangan jalankan kotak infak ketika para guru kita menjelaskan kajian. Antum cari uang, guru mikir amplopnya berapa. Bahaya, merusak hati guru. Kemudian berpalingnya badan antum membuat berpalingnya hati guru. Kalau kita ngomong sama orang sibuk main HP, sakit enggak hati kita? Sakit? Nah, bagian daripada adab syariah. Ya, ini bagian dari adab syariah. Ini enggak kaji yang keras ini dah. Hah? Habis itu enggak usah undang lagi Ustaz, keras kali Ustaz ya. Hah? Enggak, ini dirubah aja caranya sedikit aja. Ya, tetap jalankan kota infak, cuman nanti di waktu yang tepat. Ya, nanti di waktu yang tepat, jangan ketika guru menyampaikan ilmu. Ini bagian daripada adab yang diajarkan oleh para ulama secara turun-menurun di dalam metode mereka mengambil wallahu a'lam bishawab. Nah, gara-gara amplop tadi hilang, tak sampai mana cerita kita? Sampai mana cerita kita? Ini dah 2 kali diam nih, nampaknya 3 kali pulang kata lagi nih Mustafa. Nah, ma'asyiral muslimin. Jadi di antara bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan ada saat-saat yang mulia, tempat-tempat yang mulia, dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla di situ amal. Hanya sama-sama kita mengetahui bahwa satu salat yang dikerjakan di Masjidil Haram lebih baik dari 100.000 salat ketika kita salat di selainnya. 100.000 kali salat kita, salat subuh di Masjid Abdurrahman bin Auf, setara dengan 200 tahun kita salat subuh di sini, baru menyamai satu salat subuh yang kita kerjakan di Masjidil Haram. Bagaimana kalau kita salat di Masjidil Haram 5 kali? Bagaimana kalau kita salat di Masjidil Haram 1 bulan? Bagaimana kalau seandainya kita salat di Masjidil Haram 1 tahun? Ini baru kita bercerita satu Masjidil Haram. Belum lagi ma'asyiral muslimin, Allah Azza wa Jalla jadikan dalam 1 tahun itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1083 tahun. Taruhlah kalau sekarang umur kita 40 tahun, balik kita di umur 15, berarti setidak-tidaknya kita telah berjumpa dengan 35 kali Lailatul Qadar. Ini belum hitung masa jahiliyah lagi, dulu SMA, tidak ada puasa, siang itu terus saja cerita malam Lailatul Qadar lagi puasa, mungkin kami tidak ngerjakan. Tapi kita cerita yang taat-taat saja. Kalau misalnya dalam 40 tahun, 15 tahun kita balik. Baik, dari 15 sampai 40, berapa tahun? Berapa tahun? 25, bukan 35. Nah, biasa, saya lebih banyak berinteraksi dengan nama-nama orang dibanding angka-angka. Hanya ahli hadis itu, Pak, paling lemah matematika. Dimaafkan enggak? Dimaafkan? Nah, 25 tahun. Paling enggak ma'asyiral muslimin, 25 tahun kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Kalau seandainya selama 25 tahun itu dapat kita benar-benar Lailatul Qadar, subhanallah. Berapa kalau seandainya kita kalkulasikan tambahan umur yang kita dapati? Kalau 1 Lailatul Qadar sebanding dengan 83 dikali 25, berapa jadinya? Banyak. Dan ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada waktu-waktu dan tempat-tempat mulia
di mana padanya Allah Azza wa Jalla lipat gandakan amal saleh. Salah satunya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, kita sekarang berada di pelukan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah hari-hari terbaik dunia, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan Allah Azza wa Jalla yang maha mulia tidak akan menjadikan objek sumpahnya melainkan makhluk yang mulia. Allah berfirman, wal fajr, demi waktu fajar, wa layalin ashr, dan demi malam yang 10. Malam yang 10 ini, mayoritas para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di sini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini menunjukkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mulia di sisi Allah. Maka ma'asyiral muslimin, merugilah anak Adam yang tidak memanfaatkan kesempatan umurnya ketika dia berjumpa dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lalu menyia-nyiakan amal-amal saleh padanya. Padahal ma'asyiral muslimin, tidak ada amal, kata Rasulullah, yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amal yang dikerjakan oleh seorang hamba di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya khilaf para ulama, mana yang lebih afdal, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Sebagian para ulama menggabungkan antara keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih mulia. Kalau siang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jauh lebih mulia. Cuman wallahu a'lam, saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih baik secara mutlak, baik siang ataupun malam. Mengapa ma'asyiral muslimin? Banyak sebab. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan sumpah yang telah kita jelaskan tadi. Allah berfirman, wa layalin ashr, demi malam yang 10. Dan ulama tafsir kita mengatakan malam 10 maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan Allah tidaklah bersumpah melainkan dengan objek atau makhluk yang mulia. Kedua, ma'asyiral muslimin, terkumpul di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah induk-induk ibadah yang tidak ada di bulan Ramadan, tidak ada di malam Lailatul Qadar, tidak ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada tauhid, ada salat, ada zakat, ada puasa, maka 10 hari pertama Dzulhijjah unggul dengan haji yang tidak dimiliki oleh Lailatul Qadar. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah unggul dengan adanya penumpahan darah untuk Allah yang tidak dimiliki oleh 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ada di Ramadan umrah. Siapa yang berumrah di bulan Ramadan setara pahalanya dengan haji. Cuma tidak ada wukuf. Wukuf adanya di Dzulhijjah. Tidak ada mabit. Mabit adanya di Dzulhijjah. Tidak ada melempar jumrah. Melempar jumrah adanya di Dzulhijjah. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik di dunia secara mutlak. Kalau disia-siakan, tidak tahu apa yang dikerjakan padanya, merugi. Makanya dikatakan oleh para ulama, yang terluput darinya memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, setidaknya jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk memaksimalkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini sudah malam keempat. Ini sudah malam keempat. Tidak tersisa dari hari ini melainkan 6 lagi saja. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwa ada amal-amal yang ditekankan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita untuk dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Secara garis besar, sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas yang telah kita sebutkan tadi, amal soleh apapun jenisnya, mau amal yang jenisnya perbuatan, mau amal yang jenisnya ucapan,
semuanya lebih baik dari jihad fisabilillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada amal salih yang lebih dicintai dan lebih afdal di sisi Allah yang dikerjakan oleh seorang hamba melainkan amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi lebih afdal, lebih baik. Sampai para sahabat membandingkan, "Ya Rasulullah, walal jihad?" Wahai Rasulullah, apakah jihad mengalahkan amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Jihad. Kata Nabi SAW, "Walal jihadu fi sabilillah." Sampai jihad pun dikalahkan dengan amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Cuman ada satu amal yang mengalahkan pahala amalan saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu seorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan tempur, kemudian tidak pulang membawa apa-apa, gugur dia. Karena muslimin, hadis ini menjadi motor penggerak kita yang paling besar untuk memaksimalkan ibadah selama kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Secara garis besar ma'asyiral muslimin, ibadah apapun, rukuk kita, sujud kita, duduknya antum di majelis ilmu sekarang, ini lebih baik dari jihad. Tasbih kita, tahmid kita, takbir kita, sedekah kita. Akan sedekah yang dikeluarkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jauh lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding kita keluarkan dia di bulan Ramadan. Ini kesempatan ma'asyiral muslimin. Apa yang kurang dari masjid kita? Penuhi kebutuhan masjid. Tetangga kita butuh, ada orang yang butuh, kaum muslimin saudara kita bantu, tolong. Ini waktunya ma'asyiral muslimin, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memaksimalkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hanya saja ada beberapa amalan yang ditekankan kita untuk melakukannya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama dan yang paling afdal adalah berhaji dan berumrah. Ma'asyiral muslimin, bagi yang mampu, kalau kita mampu secara finansial, perhatikan, ini masalah penting. Bapak tidak haji, Pak. Udah daftar saya Ustaz. Berapa tahun lagi Bapak haji? 10 tahun lagi. Tayyib. Kita lihat mobilnya, Masya Allah, Fortuner ada 2, Triton ada 3 unit, kemudian kebun sawitnya juga hampir 150 hektar. Kalau dihitung penghasilan sebulan tidak kemana, dekat 1 M. Ditanya, haji gimana Pak? Udah daftar. Haji apa? Reguler. Padahal dia memiliki kemampuan untuk haji furoda. Wajib bagi dia untuk haji furoda, ma'asyarakat. Karena Nabi SAW bersabda, "Man arada al-hajj falyata'ajjal." Siapa yang mampu untuk berhaji maka segerakan. Yang kemampuannya mampu untuk berhaji furoda atau haji plus yang lebih cepat, mana yang cepat, jalur aman, legal, resmi, itu harus dia jalani, itu yang harus dia pilih. Tak boleh dia berpangku tangan, saya sudah daftar, tunggu 10 tahun lagi Ustaz. Enggak. Ma'asyiral muslimin, ini amal yang paling afdal untuk dikerjakan setiap muslim dan muslimah apabila mereka memiliki kemampuan finansial dan sehatnya badan. Banyak di antara kita sehat badan, tidak mampu secara finansial, gugur kewajiban. Ini yang sekarang saya ajak dialog adalah orang yang memiliki omset banyak, hampir dekat, ya mungkin tidak usah 1 M, ratusan juta per bulan. Yang mungkin dia sudah menabung itu 7 tahun. Yang mungkin omset kekayaannya sekarang sudah M-an. Jangan berpangku tangan, jangan tunggu giliran haji reguler. Kalau antum mampu untuk haji plus, mampu haji furoda, mampu antum berangkat. Ini Hamin berapa ini? Sebelum wukuf di Arafah. Hamin berapa? Hamin 5. Mampu antum besok pagi urus selesai semua, keluar visa, duit ada, ciao, berangkat ke Mekah sana.
Allahumma amin. Amin, mudah-mudahan kita cepat haji. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum, haji dan umrah adalah amalan yang paling ditekankan untuk dilakukan setiap muslim dan muslimah yang mampu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi masalah yang perlu untuk kita garis bawahi adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan visa haji cepat, yang jelas dengan catatan dia resmi, legal, kan ilegal ya, sekarang banyak ilegalnya. Ya, yang legal, resmi, cepat, tidak usah ngantri, dia mampu untuk bisa mengeluarkan visa di tahun itu juga, dan ada harta yang dia tinggalkan untuk anak-anaknya. Terus kotanya nanti Ustaz, kota reguler, bonus. Mana tahu ibumu belum haji, antum hajikan ibu antum nanti ketika tiba nanti jadwal antum berangkat selesai. Tidak ada jadi masalah. Ini amal pertama. Amal kedua, ma'asyiral muslimin, berkurban. Berkurban itu disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan." Dan setiap umat itu kami jadikan mansak. Ada waktu mereka menyembelih. Ini menyembelih hewan ternak ini, ma'asyiral muslimin, sudah disyariatkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad tiba sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai kapan kajian kita? Sampai selesai? Selesai jam 11 sanggup? Sanggup? Anai enggak sanggup? Anai enggak sanggup, itu masalahnya. Ma'asyiral muslimin, umat terdahulu juga menyembelih. Umat terdahulu juga dijadikan oleh Allah untuk mereka syariat berkurban. Dan alhamdulillah dijadikan juga oleh Allah Azza wa Jalla syariat berkurban itu untuk kita. Allah juga berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Dan salatlah serta menyembelihlah untuk Tuhan wahai Muhammad. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih. Kemudian dari sunnah, ma'asyiral muslimin, hadis Abdullah bin Umar, bahwa kata Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, dan selama 10 tahun itu beliau menyembelih udhiyah, menyembelih kurban. Ini juga menunjukkan bahwa kurban itu dengan bahasa syariatnya udhiyah itu adalah syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hukum udhiyah itu apa? Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Jumhur para ulama mengatakan bahwa udhiyah atau berkurban itu sunnah muakkadah. Ini madhabnya Malik, madhabnya Syafi'i, dan madhabnya Ahmad. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalilnya ma'asyiral muslimin azani Allah wa yakum, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi menyembelih. Kemudian Nabi SAW bersabda, ini sesembelihan Muhammad, sesembelihan umat Muhammad, dan sesembelihan Muhammad, sesembelihan keluarga Muhammad, dan sesembelihan umat Muhammad yang tidak berlihat. Nabi SAW bersabda, ini sesembelihan umat Muhammad yang tidak berkurban. Ketika Nabi SAW mengatakan umat Muhammad yang tidak berkurban, masuk di situ orang kaya yang tidak berkurban. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, perbuatan salah seorang sahabat Nabi, bahwa suatu tahun dia tidak menyembelih kurban. Kemudian ditanya, kenapa engkau tidak berudhiyah, menyembelih kurban? Kata sahabat ini, aku khawatir orang-orang menganggap kurban ini wajib, maka aku tinggalkan. Nah, ini ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum yang menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib namun sunnah muakkadah. Adapun pendapat kedua, dan ini pendapat mazhab Abu Hanifah dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa berkurban itu wajib bagi yang mampu. Mereka berdalil dengan firman Allah, "Fashalli li rabbika wanhar." Ini perintah. Salatlah, maksudnya salat Id lah. Kemudian wanhar, kemudian sembelihlah wahai Muhammad untuk Rabbmu. Maka jumhur mengatakan ayat ini memerintahkan agar salat dan menyembelih untuk Allah. Jadi perintah untuk bertauhid, bukan perintah untuk berkorban secara zatnya. Jadi sembelihlah untuk Allah, murnikan ibadahmu untuk Allah. Itu maksudnya.
Kemudian dalil kedua yang mengatakan bahwa kurban ini hukumnya wajib adalah sabda Nabi SAW. Siapa yang mampu kemudian tidak berkurban, maka jangan dekati masjid atau musalla kami. Namun hadis ini dhaif. Sehingga wallahu alam bisawab, pendapat yang kami pilih adalah pendapat jumhur para ulama bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Namun ma'asyiral muslimin, kendati pun sunnah, jangan ditinggal. Sekalipun sunnah, amalkan. Dan subhanallah, kita membeli kambing misalnya 2.500.000. Kemudian kita sembelih di hari Idul Adha, itu jauh lebih baik dibanding kita bersedekah dengan 2.500.000 menggunakan uang di hari Idul Adha. Makanya para ulama mengatakan membeli hewan ternak, yaitu sapi atau unta atau kambing, kemudian menyembelihnya di hari Idul Adha, itu jauh lebih afdal dan lebih baik di sisi Allah dibanding kita bersedekah dengan seharga hewan yang kita beli tadi. Taruhlah misalnya, masyaallah muslimin, berapa satu kambing? 5 juta. Saya bayar 10 juta, tapi saya nggak mau kurban. 10 juta ini bagikan ke fakir miskin. Kita katakan apa yang kamu lakukan amal saleh, tapi dia tidak afdal. Kenapa masyaallah muslimin? Yang pertama, Nabi melakukan itu sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkurban. Kemudian yang kedua, masyaallah muslimin, berkurban itu menumpahkan darah untuk Allah, dan itu bagian dari syiar agama Allah. Dan Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Adzan. Setelah adzan kita lanjut. Nah, adzan dulu, setelah adzan kita lanjut. Barakallahu fiikum. Boleh minum? Boleh. Mungkin adzan bisa kita jalankan kota infak.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'a. Menyembelih udhiyah bagian daripada syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala memuji orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillah." Ya, barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Azza wa Jalla, fahuwa khairun 'inda rabbih, maka itu lebih baik di sisi Tuhan mereka. Kemudian di dalam ayat lain Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu semua berasal dari ketakwaan hatinya. Maka kebaikan ada pada di saat kita mengagungkan syiar-syiar agama Allah, dan tanda ketakwaan yang ada di dalam hati kita adalah kita mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syiar agama Allah di 10 atau di tanggal 10 Dzulhijjah adalah seorang itu menumpahkan darah dari hewan-hewan ternaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyar muslimin. Jadi yang mampu kemudian dia tidak berkorban, maka dia kehilangan fadilah, keutamaan dan ganjaran yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya dan kita semua kesempatan, kemudian kelapangan rezeki untuk bisa berudhiyah atau berkorban setiap tahunnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, masalah selanjutnya berkenaan dengan udhiyah. Karena memang udhiyah ini salah satu amalan yang ditekankan untuk dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Orang yang berniat untuk menyembelih udhiyah hendaknya tidak mengambil apapun dari bagian tubuhnya. Mulai dari tenggelamnya matahari di akhir bulan Dzulqa'dah, itu masuknya dan terlihatnya hilal Dzulhijjah, sampai nanti hewan sesembelihannya disembelih. Berlaku itu pada seluruh rambut yang ada di tubuhnya. Tidak boleh dia cabut, tidak boleh dia cukur, tidak boleh dia potong. Khusus laki-laki jenggotnya kan dipotong. Ya, kemudian kuku. Kemudian termasuk daripada bagian yang tidak boleh diambil dari tubuh adalah kulit-kulit kering yang ada di tubuhnya. Tidak boleh dia kopek sampai nanti hewan sesembelihannya itu disembelih. Jadi
kebanyakan daripada masyarakat menganggap bahwa yang tidak boleh dipotong, yang tidak boleh diambil itu sebatas kuku dan rambut, selesai. Kumis, ya rambut yang ada di tubuh. Tapi kalau kulit kering di sini, cukiolah sana bujoran, tidak boleh. Tidak boleh ma'asyarul muslimin. Kaki kering, dikelopek begitu, tidak boleh. Sampai tuh. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh jangan dikopek-kopek. Ya. Kalau lepas sendiri tak apa. Tapi kalau kan terkopek dengan mengopek kan berbeda. Dengan kan berbeda. Tertelan, menelan kan beda. Ini ma'asyarul muslimin, ini yang perlu untuk diperhatikan. Hal ini sebagaimana hadis Ummu Salamah radhiyallahu tabaraka wa taala anha. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya bahwa siapa yang hendak menyembelih dan telah masuk hilal Dzulhijjah, maka jangan dia mengambil apapun dari bagian tubuhnya. Dalam redaksi lain disebut tambahan sampai hewan sesembelihannya disembelih. Ini kapan rencana? Belum putus ini. Kapan rencana menyembelih? Hari Jumat atau hari Sabtu? Hari Sabtu. Sampai hari Sabtu itu jangan dipotong, jangan dicabut apapun dari bagian tubuh kita. Ini berlaku bagi yang hendak menyembelih saja. Adapun yang tidak menyembelih maka tidak perlu untuk menahan diri daripada memotong kuku atau merapikan apa yang perlu dirapikan dan diperbolehkan dari rambut badannya. Nah, ma'asyarul muslimin azani Allah wa iyyakum, ini perkara atau pembahasan masalah orang yang berkurban tidak boleh mengambil apapun dari tubuhnya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan waktu untuk menyembelih. Waktu untuk menyembelih itu ma'asyarul muslimin adalah mulai daripada usainya pelaksanaan salat Id dan khutbahnya sampai sebelum nanti matahari tenggelam di tanggal 13 Dzulhijjah atau di akhir hari tasyrik. Ini adalah waktu untuk menyembelih. Semakin cepat semakin afdal. Dan ini yang dilakukan Nabi SAW. Dan ini isyarat kepada kita semua, bil khusus pengurus masjid, salat Idul Adha itu disegerakan. Jangan ditunda. Jam 7 kalau bisa dirikan salat. Hari Jumat itu sebenarnya tidak menjadi halangan. Karena yang hilang dari kita keberkahan waktu, ma'asyiral muslimin. Ini catat baik-baik. Nabi itu dia haji ke Baitullah. Di saat dia haji, di tanggal 10 Dzulhijjah, beliau melempar jumrah Aqabah. Kemudian beliau bertahallul. Kemudian beliau menyembelih sesembelihannya yang jumlahnya lebih dari 1 ekor. Kemudian beliau tawaf, kemudian beliau sa'i. Dan itu semua dikerjakan oleh beliau sebelum matahari itu condong ke arah barat, sebelum zawal. Dan ma'asyarul muslimin jangan dibayangkan, oh iya itu kan tidak, justru yang harus dibenak kita. Dulu kan tidak ada transportasi yang mengantar Nabi SAW dari Masyairil Hajj, dari Mina, dari Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina. Sekarang Nabi SAW berjalan menggunakan hewan tunggangannya. Berapalah cepatnya hewan tunggangan. Apalagi di dalam manasikul Hajj yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengendarai onta. Onta tidak secepat kuda. Tapi Nabi mampu untuk melempar jumrah. Di tanggal 10 Dzulhijjah itu ma'asyarul muslimin, di saat kaum muslimin itu salat Id, jemaah haji bertolak dari Muzdalifah ke Mina. Cuma Nabi SAW bertolak bukan ba'da fajar langsung. Setelah subuh Nabi SAW berzikir sampai hampir matahari itu terbit dan hampir matahari itu dilihat dari gunung-gunung yang ada di Muzdalifah, dan Nabi SAW berzikir di Masyaril Haram di atas ontanya. Kemudian Nabi bertolak ke Mina. Jarak Muzdalifah ke Mina itu kurang lebih ada 7 kilo dengan onta. Sampai di Mina apa yang dilakukan Nabi? Melempar jumrah Aqabah. Setelah itu Nabi menyembelih lebih dari 1 yang disembelihnya. Dan Nabi SAW memakan sedikit daripada daging sesembelihannya. Kemudian setelah itu Nabi berangkat ke Makkah yang jaraknya belasan kilometer dari Mina ke Masjidil Haram. Kemudian Nabi tawaf, kemudian Nabi sa'i,
Kemudian setelah itu Nabi balik ke Mina. Itu dilakukan Nabi SAW setengah hari. Ini bukti ma'asyar muslimin yang hilang dari kita keberkahan waktu. Bukti berkah waktu itu hilang. Waktu itu ada banyak terbuang. Maka untuk meraih keberkahan waktu, jalankan sunnah. Karena di dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW ada keberkahan. Keberkahan bagi kita. Keberkahan bagi mujtama', masyarakat sekitar. Tegakkan salat Id dengan segera. Khatib meringkas khutbahnya, bukan curhat. Ini khutbah Jumat setengah jam. Ngapainlah coba khutbah Jumat setengah jam? Ngapain setengah jam? Cerita Ustaz nih. Khutbah Jumat, khutbah Id, khutbah salat istisqa, momentum mengingatkan manusia. Kalau mau memperpanjang pembahasan dalil Al-Quran Sunnah, kajian. Kalau khutbah wa'asyiral muslimin, bertakwa kepada Allah, ikuti sunnah Rasulullah, jelaskan inti-inti sarinya. Alhamdulillah kalau saya khutbah tidak pernah 15 menit. Setengah jam berarti Ustaz. Enggak. Nah, mungkin saya rekor bukan baru, pernah saya khutbah 7 menit. Tidak pernah lama khutbah. Sampaikan dalil, ayat 1-2, jelaskan sedikit, asar para salaf, selesai. Khutbah kedua, ringkas-ringkas saja, selesai. Sama khutbah Id juga saya tidak pernah lama-lama. Itu yang membuat keberkahan waktu hilang. Rasulullah SAW itu kalau khutbah itu, beliau panjangkan salatnya, beliau pendekkan khutbahnya. Kalau sekarang khatib-khatib membalikkannya, inna tainakal kautsar wal 'asr, habis itu cerita dia di mimbar. Hah? Kemudian setelah itu apa yang membuat waktu kita hilang? Acara salam, acara makan lontong, acara makan ini, acara ganti baju ini. Selesai salat ma'asyiral muslimin, tak apa-apa makan lontong. Walau nanti akan kita bahas, ya, orang yang berkurban, ini kalau tidak selesai kajian kita, kapan dilanjut? Idul Adha tahun depan. Hah? Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum jami'an, nanti akan kita sampai pada pembahasan di mana orang yang berkurban itu mustahab, disukai untuk tidak makan apa-apa sejak dia bangun tidur sampai kapan? Sampai habis sholat. Nah, sampai habis sholat makanya makan lontong, enggak. Sunnahnya adalah orang yang berkurban itu menahan diri mulai dari bangun tidur sampai hewan sesembelihannya bukan. Sampai dia mendapati daging dari hewan kurbannya, dan daging hewan kurbannya itulah yang pertama kali dia makan. Satu Ustaz katanya, aduh, ini sunnahnya dapat, ajal pun datang. Jadi sunnah dapat, ajal datang, kan begitu. Ini kan sunnah, naik pula asam lambung gara-gara itu mah, karena lontong itu apa-apa. Silahkan. Cuma masyarakat muslimin, kalau kita kurbannya kambing, saya kasih saran, kalau kurban kambing sembelihnya Jumat. Sembelih Jumat, kemudian yang pertama kali dimakan oleh orang yang berkurban itu bagian apanya? Hatinya. Jadi raya haji makan hati. Nah. Dan ini ada athar bahwa Rasulullah SAW memakan hati dari hewan sesembelihannya pertama kali. Berharap agar beliau masuk ke dalam surga, karena hidangan pertama kali yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada penduduk surga adalah hati ikan paus. Sunnah kan, baru tahu kan? Jangan ditunggu Sabtu ya, jelas nih. Nih kalau Sabtu ya sudah, bismillah, makan, nikmati. Kan itu masalahnya masyarakat muslim. Sebenarnya Jumat tuh nggak jadi masalah. Motong kita hari Jumat, selesai, segerakan. Berapa ekor sapi di masjid kita? 5 cuman, alhamdulillah. Alhamdulillah, cepat itu.
tegakkan salat Id jam 7. Kemudian setengah jam paling lama, kode kan khatib. Siapa khatibnya? Jangan, saya diubai. Ya, kode khatib, Pak Khatib nih, mohonlah amalkan sunnah. Amalkan sunnah. Kalau khatibnya nggak dapat, saya punya konsep khutbah. 10 menit selesai. Saya kirim ke antum nanti. 10 menit selesai. Udah Pak, terus setengah jam, 7:30, potong sapi langsung. Buat panitia, buat kebersamaan tuh Idul Adha itu pula enaknya. Jadi ada kesempatan kita bersama-sama, karena kan banyak yang tetap di tempat, nggak sampai Idul Fitri, banyak yang pulang kampung. Buat langsung ibu-ibu habis itu, boleh buat lontong di sini, langsung kita potong selesai habis Jumat, langsung bagi-bagikan. Itu tantangan bagi pengurus masjid, karena semakin cepat semakin afdal. Dan Jumat tidak menjadi masalah, apalagi diberikan keringanan bagi orang yang telah sholat Id untuk tidak sholat Jumat, tapi sholat duhur Pak. Bebas sholat Jumat ke sholat duhur, enggak. Diberikan keringanan untuk tidak sholat Jumat, sehingga bisa nih panitia cuman imam dan khatib wajib sholat. Karena apa ma'asyiral muslimin? Karena tidak semua yang mungkin mau mengambil keringanan itu, tetap misalnya ingin mengambil keutamaan hari Id yang berkumpul padanya juga hari Jumat. Maka ada orang sholat, sempat imam dan khatib juga, saya ngambil siapa khatib, siapa imam. Jelas? Ini nanti akan kita jelaskan. Jadi ma'asyiral muslimin, semakin cepat semakin baik. Kemudian ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, masalah yang berkaitan tentang kurban. Sifat dan jenis hewan kurban yang paling afdal. Kita sebutkan jenis. Jenis hewan kurban yang paling afdal yang pertama adalah unta dari satu orang. Unta dari satu orang. Jadi satu orang mengeluarkan satu unta. Derajat yang kedua yang paling afdal adalah satu sapi satu orang. Derajat yang ketiga yang paling afdal adalah satu kambing satu orang. Kemudian derajat keempat yang paling afdal adalah satu unta patungan bertujuh. Derajat terakhir adalah satu ekor sapi bertujuh. Sehingga bisa disimpulkan ma'asyiral muslimin, yang berkurban satu ekor kambing untuk dirinya itu mengungguli dan afdal dibanding satu ekor sapi patungan bertujuh. Habis itu cabut semuanya jemaah-jemaah beserta kurban, kami beli kambing aja lagi Ustaz. Jangan, udah cukup. Nah, jangan ditarik-tarik lagi duit, udah ada sapi. Kalau bisa ditambah, tidak ada masalah. Saya sapi juga Ustaz. Kalau saya begini tahunya, saya tambah kambing Ustaz. Afdal. Seorang boleh mengeluarkan lebih daripada satu hewan kurban. Karena Nabi SAW pernah di suatu waktu beliau menyembelih kabsyaini amlahaini mawju'ain. Dalam hadis tersebut disebutkan Nabi SAW menyembelih 2 ekor domba gemuk yang warnanya putih namun ada hitam di badannya, kemudian yang sudah dikebiri. Nah, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'a, boleh, enggak ada masalah. Peserta kurban berapa bayar? 2 juta berapa satu orang? 3 juta, alhamdulillah. Genapkan aja 2 juta beli kambing. Kalau mampu, tambuh. Istri aja minta tambuh, kurban kok enggak? Anak bapak-bapak enggak mau ketawa karena takut ada nyonya di belakang. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, azani Allah wa ikum, ini dari jenis. Maka yang afdal adalah 1 ekor unta dari 1 orang, 1 ekor sapi dari 1 orang, 1 ekor kambing dari 1 orang, yang keempat 1 ekor unta patungan bertujuh, yang terakhir itu 1 ekor sapi patungan bertujuh. Ya, kemudian dari sifat, maka sifat hewan kurban dan udhiyah yang paling afdal adalah yang paling satu gemuk, yang kedua banyak dagingnya, yang ketiga bagus perawakannya. Kalau misalnya disuguhkan kepada kita 2 ekor kambing, yang satu warnanya hitam tak bertanduk, yang satu warnanya putih tapi bertanduk dan gagah, sama-sama gemuk, ya, sama-sama banyak daging, maka pilih yang bagus, bodinya itu yang bertanduk.
Sehingga ma'asyiral muslimin, ini amanah bagi yang diwakilkan kepadanya, diamanahkan kepadanya untuk mencari hewan kurban. Ya, pilih hewan yang gemuk, pilih hewan yang memenuhi kriteria penyembelihan syar'i, dan ini akan kita sebutkan setelah ini. Di ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, cari hewan yang gemuk, cari hewan yang banyak daging, cari hewan yang bodinya tentu yang bertanduk lebih bagus dibanding yang tidak bertanduk. Semakin bagus tanduknya, semakin kokoh kakinya, semakin afdal. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang perlu untuk diperhatikan daripada hewan-hewan sesembelihan, yang pertama umur. Onta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba boleh disembelih 6 bulan. Ini dari segi umur. Dari segi jenis kelamin, maka tidak ada dalil spesifik yang sahih yang mengharuskan hewan kurban itu jantan. Jumhur mengatakan boleh menyembelih hewan udhiyah yang jenisnya betina. Bahkan terkadang daging betina jauh lebih banyak dibanding daging jantan. Sehingga ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, tidak mengapa, dan ini pendapat jumhur mayoritas para ulama, menyembelih hewan kurban yang jenis kelaminnya betina, karena tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan kepada kita bahwa keharusan udhiyah atau hewan kurban itu dari yang jantan. Kemudian masalah selanjutnya, hindari aib atau cacat yang menghalangi sahnya penyembelihan kurban. Yang pertama yang disebutkan di dalam hadis, matanya rusak sebelah atau buta sebelah. Kemudian jelas butanya. Dan ma'asyiral muslimin, kalau dia sakit mata saja tapi matanya bisa melihat, boleh disembelih. Tapi kalau satunya ini sudah buta dan yang tahu itu adalah yang ahli di dalam bidang peternakan, maka dia tidak sah untuk disembelih, apalagi yang buta kedua matanya. Kemudian yang kedua, pincang jelas pincangnya, yaitu dengan melihat kencangnya berjalan tatkala kawan-kawan atau gerombolannya lain berjalan. Apakah dia sama kencangnya dengan kawan-kawannya? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah jalannya itu normal seperti jalan kawan-kawannya yang lain? Kalau yang pincang tidak sah, apalagi yang patah. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, yang sakit dan jelas sakitnya. Yang sakit ini bisa ditentukan dari 2 hal, disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama, apabila dikasih makan dia tidak nafsu. Yang kedua, apabila dipukul untuk tegak dia tidak tegak. Sehingga dia menderum saja, tidur saja, dikasih makan, dikasih rumput, dia nggak mau makan. Di waktu yang lama, maka tampak jelas di sini penyakitnya, maka dia tidak sah untuk dikurbankan. Berikut juga kambing atau sapi atau onta yang terkena kurat yang mendominan pada tubuhnya. Ini juga bagian dari penyakit yang sebagian para ulama mengatakan tidak sah untuk disembelih. Untuk hewan kurban, untuk dimakan sedekah boleh, silahkan. Tapi untuk kurban tidak sah. Kemudian yang keempat, yang kurus tampak kurusnya. Nah ini aib-aib, kemudian cacat-cacat fisik yang ada pada hewan kurban yang membuat apabila hewan kurban itu terkena salah satu dari 4 ini, maka dia tidak sah untuk dikurbankan. Masuk di sini ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum jami'a, yang kekenyangan sekali. Jadi ada hewan yang karena supaya gemuk dikasih makan banyak, dikasih garam, dikasih air. Ketika ingin disembelih udah tepar, tidak bisa tegak, perutnya udah gumbung. Karena kekenyangan, ini tidak boleh disembelih. Kapan baru disembelih? Ketika dia mampu untuk berdiri, ketika tenaganya sudah pulih kembali, baru boleh disembelih. Pulihnya tanggal 12, usah tanggal 12 disembelih. Sehingga haram dan tidak menjadi bagian dari kurban yang sah apabila antum menyembelih hewan yang terkapar karena kekenyangan. Ini disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, hewan yang sedang akan melahirkan, dihamil tua. Antum melihat di pagi Id, sapi yang dijadikan oleh pihak masjid ternyata bunting. Dan dia sudah diambang waktu melahirkan. Maka daripada melahirkan, potong langsung. Tidak boleh. Haram. Kapan dia baru boleh disembelih? Ketika bayinya sudah
lahir. Dan bayinya jadi aset mas. Salah, bayinya juga wajib untuk disembelih. Ini jangan aji mumpung. Sengaja nih pengurus beli apa? Sapi bunting. Cari nanti HPL-nya pas Id lahir. Jadi udah melahirkan, induknya potong, sapinya untuk saya ya Ustaz. Haram. Anaknya pun wajib untuk disembelih. Jelas ini ma'asyiral muslimin? Nah, kemudian para ulama juga memasukkan bagian daripada kriteria hewan kurban yang perlu untuk ditinjau adalah yang terpotong tanduknya separuh atau lebih, begitu juga telinganya separuh atau lebih. Di sini khilaf para ulama, wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat apabila kuping dan tanduknya separuh hilang atau lebih dari separuh, maka tidak sah untuk dikurbankan karena ini bagian daripada cacat dan tampak cacatnya. Tapi kalau kurang daripada separuh, terpotong kupingnya, mau melebar atau memanjang, kemudian tanduknya terpotong dia, kurang dari separuh, maka makruh untuk dipotong, hanya saja sah apabila disembelih dan dijadikan hewan udhiyah. Nah, ma'asyiral muslimin, tidak ada masalah, kita sebutkan secara ringkas saja. Disebutkan oleh para ulama kita adalah apabila hewan yang kita beli itu di awal baik, sehat. Kemudian kita jaga, makannya kita jaga. Di malam itu kita ronda. Ya memang kita maksimalkanlah untuk menjaga hewan sesembelihan kita. Qadarullah, kabur hewan ternaknya. Kabur hewan ternaknya. Kita sudah kejar, tapi mungkin hewan ternak dibanding kita 10, sapinya beratnya 300 kilo, lepas semuanya 10 ini. Lepas, maka ma'asyiral muslimin tidak didapati kecuali di tanggal 20 Zulhijjah, Ustaz. Sampai ada di jalan tol sana, Ustaz. Maka apa? Dipotong di tanggal 20 Zulhijjah itu sah. Asal hilangnya dia tidak atas dasar keteledoran kita. Jadi kita sudah berusaha, kita sudah menjaganya, kita telah merawatnya. Qadar Allah memang di luar kemampuan kita, dia kabur. Kita udah berusaha tarik dia lari, kencang pula larinya Ustaz. Kapan dapatnya? Tanggal atau di malam ke-14, udah tenggelam matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Kan udah habis tuh waktu untuk menyembelih. Kalau atas dasar ketidak teledoran kita, sah untuk disembelih. Kapan dapat disembelih? Begitu juga cacat. Apabila dia cacat masuk ke lubang setelah kita berusaha untuk menjaganya, qadarallahu ma syaa fa'al. Bukan karena keteledoran kita, dia cacat, patah kakinya, pincang dia, maka sah untuk disembelih asal kita telah berusaha untuk menjaga dan merawatnya. Namun apabila hilang dan cacat karena keteledoran kita, malah tidur, kebo tidur, dia tidur, akhirnya kembung, digigit ular, masuk lubang, lari, kabur, wajib diganti. Siapa yang menggantinya? Yang diamanahkan. Nah, ma'asyiral muslimin, menggantinya sesuai dengan berat dan harganya. Kalau sapi tadi beratnya 300 kilo bobot, ini kotornya nih, dibeli memang timbangannya 300 kilo, harga 21 juta. Jangan diganti dengan harga 15, berat 80, haram. Ini yang perlu untuk digarisbawahi. Banyak masjid yang memang kadang-kadang kan hewan sesembelian itu kembung akhirnya disembelih sebelum Id. Daripada jadi bangke, mending dipotong, masakan langsung bagi-bagikan. Karena kalau dia mati tidak disembelih jadi bangkai, haram untuk dimakan. Nah, bagaimana ma'asyiral muslimin? Maka para ulama kita mengatakan diganti dengan ukuran yang sama, dengan harga yang sama. Jelas? Nah, ini banyak masjid-masjid karena udah mepet, ganti aja lah Ustaz. Yang tadi itu 300 kilo cuman ada 150 sanda, boleh antum harus cari. Kan ada limit waktu 3 hari itu. Bahkan 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 cari. Sehingga ma'asyiral muslimin, apabila hewan kurban cacat dan hilang karena keteledoran, maka harus diganti sesuai dan serupa dengan berat dan harganya. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Cuman saya sudah ringkas dan sudah saya simpulkan. Menyembelih di malam dan di siang hari sama saja.
walau menyembelih di siang hari itu jauh lebih afdal. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita ringkas saja. Masalah selanjutnya yang perlu untuk kita ketahui adalah sesembelihan, apabila sesembelihan satu orang dari anggota keluarga yang tinggal satu atap, itu sudah cukup mewakili keluarga-keluarga lainnya. Misalnya di dalam satu rumah terdiri dari satu kepala keluarga itu suami, kemudian satu ibu rumah tangga itu istri, dan 4 orang anak. Berarti ada berapa? Berenam di dalam rumah. Kemudian keenam-enamnya sudah bekerja, keenam-enamnya juga sudah berpenghasilan, dan keenam-enamnya memiliki kemampuan untuk berkurban masing-masing. Maka secara asal yang afdal adalah masing-masing daripada 6 orang ini mengeluarkan udhiyah. Tapi kalau seandainya salah satu daripada berenam ini, mau bapak, mau ibu, mau salah satu daripada 4 anaknya ini mengeluarkan kambing 1 ekor dengan niat ini sesembelihan kami satu rumah, sah. Jelas? Jelas ma'asyiral muslimin? Nah, wallahu tabaraka wa ta'ala alam bis-shawab. Ini masalah udhiyah yang perlu untuk kita ketahui bersama. Kemudian ma'asyiral ikhwah, azani Allah wa iyyakum, sunnah bagi yang berkorban itu untuk memakan daging hewan korbannya, kemudian wajib baginya untuk bersedekah kepada fakir miskin. Ya, seukuran satu orang fakir mendapatkan bagian daripada daging tersebut. Kalau dia makan dan manfaatkan semua daging untuk pribadi, maka dia harus mengeluarkan sedikitnya seukuran misalnya daging untuk satu orang fakir miskin. Sehingga ma'asyiral ikhwah, para salaf itu membagi, yang afdal adalah 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk hadiah, 1/3 untuk fakir dan miskin. Kemudian ma'asyiral ikhwah, azani Allah wa iyyakum jami'a, yang perlu untuk diketahui juga adalah menyembelih itu dengan menjadikan sisi kiri hewan sesembelihan itu di tanah, kemudian menghadapkan ke kiblat. Kemudian yang menyembelih membaca bismillahi Allahu akbar. Apabila yang menyembelih adalah sahibul qurban, itu lebih afdal. Namun apabila dia tidak memiliki kekuasaan atau kuasa, tidak memiliki daya untuk menyembelih, maka dia meminta orang muslim asal dengan syarat dia menjaga salat untuk menyembelihnya, maka yang menyembelih ini mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Hendaknya dia menajamkan pisaunya, dan hendaknya setiap hewan sesembelihan atau hewan kurban tersebut tidak dipotong di hadapan kawan-kawannya yang lain, karena ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Kalau seandainya kalian menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Apa cara menyembelih yang baik? Wal yuhidda ahadukum syafaratahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian mulai menajamkan pisau sesembelihannya. Karena semakin tajam semakin cepat terputus urat lehernya, dengan itu cepat matinya. Kemudian kata Nabi, wal yurih dzabihatah. Hendaknya dia membuat senang hewan sesembelihannya. Membuat senang hewan sembelihan banyak hal. Di antaranya para ulama mengatakan tidak mengasah pisau di hadapannya. Ini mentang-mentang mau mati kambing, matilah kau besok pagi kena sate. Begini kan tuh. Gituin. Nah, enggak boleh. Ini sebagian semua oleh para ulama. Yang kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, menumbangkannya dengan cara yang baik. Ini menumbangkannya apa? Udah ditumbangkan, ditaruh kayu, dipijak kayu itu sehingga kakinya sakit. Apa ini? Ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya sapi itu memberontak karena apa? Kaki sudah diikat, masukkan kayu. Kayu itu dipijak lagi. Coba antum diikat gini, kemudian kayu yang bagian bawah nih kena pijak, kena gencet sama kayu, makanya itu yang membuat dia memberontak. Kemudian tumbangkan dia dengan cara yang baik, kemudian sembelih dia dengan cepat. Ya, kemudian juga bagian daripada membuat hewan sesembelihan itu senang adalah tidak memotongnya di depan kawan-kawannya yang lain. Nah, ini ma'asyiral muslimin mujmal atau hukum udhiyah secara garis besar. Kita ringkas saja pembahasan selanjutnya. Di antara amal yang ditekankan untuk kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah bertakbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir ini diucapkan mulai daripada tenggelamnya matahari di akhir bulan Dzulqa'dah. Terlihat bulan Dzulhijjah mulai bertakbir. Sampai kapan? Sampai nanti tenggelamnya matahari di hari akhir tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Dan takbir di 10 hari pertama atau di 13 hari Dzulhijjah itu ada dua. Yang pertama takbir mutlak, yaitu takbir yang tidak terikat dengan waktu salat dan waktu apapun, dimanapun, kapanpun, di jalan, di kendaraan, di pasar, di masjid. Kita sudah habis salat sunnah qabliyah, menunggu qamat, takbir. Ini kita bertakbir ma'asyur muslimin, dan ini syiar yang sudah mulai banyak dilupakan oleh manusia. Di dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi mengisyaratkan ketika datang masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amal itu lebih dicintai dan lebih afdal di sisi Allah. Kata Nabi, maka banyakkan takbir, banyakkan tahlil, banyakkan tahmid di dalamnya. Dan itu dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka keduanya bertakbir. Sampai keduanya bertakbir di saat mereka berdua di pasar. Masyaallah muslimin, saya tadi dari Pekanbaru, memang ada jadwal di Pekanbaru. Saya masuk ke salah satu pusat perbelanjaan. Saya bertakbir, Allah, saya angkat suara. Orang pada nengok semua, lantak situ, saya bilang. Kenapa malu? Jadi antum kalau ke pasar, bertakbir. Kalau gitu nggak usah kami ke pasar dalam satu pekan dari dosa. Malu bertakbir. Jangan. Takbir ma'asyiral muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mulai nanti keluar antum takbir. Di mobil antum takbir. Sampai kapan? Sampai 13 Dzulhijjah. Ini sunnah yang banyak orang yang tidak tahu. Saya di Pangkalan Kerinci, kalau ke pasar, saya bertakbir di 10 hari pertama Dzulhijjah. Di Indomaret saya belanja, saya bertakbir. Sampai orang-orang itu melihat. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli, masuk orang nyanyi, oh biasa aja. Ini orang takbir. Iya, kenapa? Dia melihat, paling tidak ujung-ujungnya dia bertanya. Diketawain, ngapain malu? Nabimu juga diketawain orang. Dicaci orang, ya biasa, santai aja, jangan patah arang. Jelas sunnah amalkan. Sunnah amal? Berarti antum harus takbir. Takbir ya? Janji? Insyaallah. Takbir, mulai takbir. Cuman ya enggak jerit-jerit juga Allah, ditangkap orang antum kalau kayak gitu. Ya seukuran antum mendengar suara takbir antum. Jalan antum Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ajar anak-anak, suruh anak-anak takbir. Semarakkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan takbir. Besarkan Tuhan kalian, sucikan Tuhan kalian, tauhidkan Tuhan kalian di bulan-bulan ini, di hari-hari mulia ini, di waktu-waktu yang mulia ini. Dan itu amalan para salaf, itu amalan para sahabat, itu amalan yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takbir kedua, takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu yang diikat dengan waktu. Waktunya kapan? Setelah menunaikan salat wajib yang 5 waktu. Kapan dimulai? Kapan dimulai? Ya, tentu setelah salam. Sebelum salam tidak sah salat kita. Kapan dimulainya? Hari apa? Tanggal berapa? Habis salat apa? Salat subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Mulai takbir muqayyad. Ada yang mau merevisi pendapat beliau? Kapan ma'asyiral muslimin? Habis subuhnya udah benar. Siapa yang jawab 9 tadi? Masya Allah. Ada hadiah, kasih beliau hadiah. Masya Allah. Apa hadiah? Nah, takbir muqayyad di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mulai Kamis depan.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kan kita puasa Arafah tuh. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kaum muslimin bertakbir. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mulai dari subuh Kamis depan. Zuhurnya juga demikian, asarnya juga demikian, maghribnya demikian, sampai nanti habis asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Umumnya di Indonesia mulainya ba'da maghrib. Kapan mulainya? Ba'da maghrib. Ba'da maghrib di malam ke-10 itu baru takbir. Tapi yang sunnah yang dicontohkan oleh para salaf adalah mulai dari subuh hari Arafah. Subuh hari Arafah, tanggal 9, kemudian kita mulai bertakbir muqayyad. Nah, ini semarakkan takbir. Semarakkan takbir. Kemudian ma'asyarul muslimin, amalan yang keberapa lagi? Keempat. Dia cuma ada 5 amalan, memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa ma'asyarul muslimin, hal ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, apabila antum mampu untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ini yang afdal. Hal ini juga sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Hafsah binti Umar, seorang ummul mukminin. Apabila tidak, maka berpuasalah pada sebagian besar harinya. Kalau tidak, separuh harinya. Kalau tidak juga baru kita ke derajat atau amal yang kelima, puasa Arafah. Yaitu puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, di saat kaum muslimin wukuf di Arafah. Maka puasa Arafah ini jangan ditinggalkan, karena pahalanya itu dapat menghapuskan dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Ini beberapa amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun yang paling ditekankan itu syiar takbir itu dihidupkan. Ya, syiar takbir dihidupkan. Ini karena saya di pondok, di kompleks pondok. Jadi tiap pagi itu saya setel suara takbir itu dengan mikrofon SD, dengan mikrofon pondok. Namanya subuh hari di kampung lagi, itu menggelegar sampai orang kampung dengar takbir. Orang Arayan ini udah takbir, belum hari raya, biar. Kemudian kita jelaskan, akhirnya mereka tahu. Ya, saya di mobil misalnya, lewat di kompleks banyak kerumunan, saya fullkan volume di dalam tuh, kemudian saya fullkan volume, Allahu Akbar, kerumunan orang tuh dengar. Ya, tidak lain dan tidak bukan untuk menghidupkan syiar ini. Hidupkan syiar ini, maksudnya. Hidupkan syiar takbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dimatikan live-nya. Ya, ada sisa waktu kurang lebih